supaya nggak kemana-mana. Nah, terus tugas gimana? Terakhir hari ini kan kalau teknik kimia kan? Teknik kimia keseluruhan tugas hari ini, ya. 23.59 ya. Jam 23.59. Oke. Ini baru 21 gimana? Ada yang berdua nggak di sini? Atau udah semua belum? Kelas ini kan 31 ya isinya ya? Iya. Kami bertiga, Bu. Oh, ada yang bertiga. Oh, 30 ya? Oke. Ya sudah, nggak usah isi absen ya, karena tidak ada, udah ini pertemuan ke-14 harusnya kan minggu lalu ya, karena pemilu udah Ibu hadirkan semua, nggak apa-apa. Jadi bagi yang hari ini nggak akan lihat soal UAS ya udah nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Biar segera dimulai ya. Mau dimulai apa gimana? Boleh nggak dimulai sekarang? Atau masih nunggu? Nunggu dulu? Boleh. Oh, boleh ya? Nggak usah, nggak ini. Gimana? Udah lengkap nih? Belum ya kayaknya ya? Atau gimana? Mulai aja? Atau gimana nih? Halo? Mulai aja, Bu. Oh ya udah. Suaranya kurang jelas. Oke. Jadi hari ini kita masuk ke arus dan tegangan bolak-balik ya. Jadi kalau waktu kita bahas arus dan tegangan searah itu nilai tegangannya konstan. Makanya DC itu lebih stabil dibandingkan dengan AC ya. Kemudian sumber tegangannya kecil-kecil. Kalaupun ada generator DC ya artinya tidak terlalu besar, tapi pada umumnya kalau masih ingat sumber tegangan kecil-kecil, batu baterai, aki gitu ya. Jadi kalau nyetrum juga enggak terlalu berasa sih, tapi tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan arus dan tegangan bolak-balik ya, seperti sumber tegangan kita itu PLN, generatornya AC, makanya ada frekuensinya ya. Nah, AC ini karena nilainya, kenapa disebutnya arus bolak-balik ya atau alternating current, karena nilainya itu positif negatif tetap positif ya. Kalau kita lihat ini fungsinya fungsi sinus grafiknya, 0 maksimum, 0 maksimum ke bawah, tapi tetap itu dianggapnya sebagai positif, maka dikatakan arus dan tegangan bolak-balik. Dan nilainya kalau kemarin pada DC kan nilai tegangannya cuma satu yang terbaca di alat ukur ya, nilai arusnya juga cuma satu yang terbaca di alat ukur. Tapi kalau bicara arus dan tegangan bolak-balik itu nilai arus maupun tegangannya itu ada 3, ada nilai efektif, ada nilai maksimum, dan ada nilai rata-rata ya. Nah itu yang harus kita pahami pertama. Nah nanti yang terbaca di alat yang mana? Kan udah praktikumnya ya, faktor daya ya. Kelas A, halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah itu kan bagian dari arus dan tegangan bolak-balik. Nah makanya ada faktor dayanya. Kalau kemarin DC nggak ada faktor daya. Kok bisa ya DC nggak ada faktor daya? Karena bebannya semuanya resistor. Kalau di sini bebannya ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Nah mereka punya sifat yang berbeda-beda gitu. Akibatnya di sini muncullah yang namanya faktor daya, baik RLC seri maupun RLC paralel. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bicara sumber tegangan listrik, nah ini di paling bawah gambarnya, di sini tuh agak berisik ibunya. Tapi ini ada suara berisik-berisik masuk nggak ke kalian? Masuk, Bu. Berisik ya? Masuk. Masuk, Bu. Tapi suara ibunya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Ini ada yang motong keramik di depan rumah itu. Kencang banget. Oh ya udah. Baik. Teknik sipil, Bu. Kalau terdengar mah nggak apa-apa ya.
Kalau ibunya bisa nggak terdengar, ibu sudah tutup telinga, kalau Anda terdengar. Ya udahlah, apapun itu ya. Pokoknya ini perbedaannya. Jadi perbedaan generator AC dengan DC itu cincinnya kalau AC ada 2, kalau DC ada 1. Jadi karena 2 berarti motornya bisa berlawanan arah. Kalau yang DC kan cuma 1, ya udah searah. Nah, akibatnya di sini ada yang namanya istilahnya kecepatan sudut ya, ada omega. Kalau ada omega maka ada frekuensi. Nah, jadi kita lihat bahwa sumber tegangan bolak-balik sebetulnya itu munculnya GGL-nya dari mungkin waktu SMA atau SMK pernah belajar yang namanya hukum Faraday ya, bahwa GGL itu N D fluk per dt. Fluknya itu adalah banyaknya garis gaya magnet ya. Tapi sebetulnya kalau di kita yang penting kita harus tahu ini, bahwa arus dan tegangan bolak-balik ya, ini fungsi sinus, nilainya nggak tetap. Jadi kalau T-nya berubah, maka nilai V-nya akan berubah. Kalau kemarin di DC kan V-nya 10 volt, ya udah segitu aja. Kalau ini karena fungsi sinus, tergantung pada nilai T. T-nya adalah waktu. Ya, jadi ini digerakkan, maka muncul, mungkin kalau Anda bingung yang ini, nggak apa-apa, ini asalnya dari GGL itu N D fluk per dt. Fluknya BA cos omega T ya, tapi sebenarnya yang kita perlukan ini. Sumber tegangan bolak-balik itu persamaannya V max sin omega T, arusnya I max sin omega T. Nah, tapi nanti karena beban yang bisa dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik itu ada 3, ada resistor, ada induktor kayak kumparan ya, ada kapasitor. Nah, maka nanti arusnya yang bisa berubah-ubah persamaannya. Kalau tegangannya tetap V max sin omega T. Gitu. Ya, itu aja. Jadi tegangan dan arus itu akan berubah tergantung pada waktunya. Nah, kalau kita lihat grafik ini, lihat ya, yang merah ya itu menunjukkan arus, yang biru menunjukkan tegangan. Nah, pada waktu maksimum arusnya tegangannya maksimum. Pada waktu tegangannya minimum di 0, arusnya juga di 0. Ini maksimum. Jadi artinya pada saat tertentu nanti kita lihat beban yang mana, tegangan dan arus itu fasenya sama. Ini sin omega T, ini sin omega T, nggak ditambah bla 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 bla. Ya, artinya fasanya sama, yaitu grafiknya seperti ini. Ya, jadi arus dan tegangan itu berjalan seiring bersama. Itu tegangan ininya ya, dan persamaan arusnya. Nah, ini alat yang terlibat dalam arus dan tegangan balik ya. Ini contoh generator AC yang warna hijau ini contoh aja salah satunya. Kemudian alat yang kita perlukan waktu Anda praktikum faktor daya, ampere meter. Nah, yang menunjukkan arus di ampere meter itu adalah nilai efektifnya. Itu. Kemudian yang menunjukkan tegangan di voltmeter itu adalah tegangan efektifnya. Lalu ada maksimum tadi grafiknya ya dari pakai osiloskop. Pakai di sini. Nah, ini kita lihat. Ini osiloskop ya, ini osiloskop. Nah, jadi kita bisa lihat berapa nilai maksimum, nanti ada kotak-kotak. Nah, satu kotak misalnya berapa volt. Ya udah kalikan di maksimumnya ini udah berapa kotak. Ya ke bawah pasti sama kalau sumber tegangannya sama atau kalau frekuensinya sama. Jadi frekuensinya ditentukan berapa hertz ya, seperti PLN kan 50 hertz. Ya, jadi gitu. Kemudian bisa juga menggunakan multimeter, namanya juga multi ya, bisa mengukur tegangan, arus, hambatan ya, bisa menggunakan multimeter ini. Nah, tapi yang jelas yang terbaca di alat itu yang harga efektifnya. Gitu ya. Ini mah di bujang enggal nah ya. Nah, inilah komponen-komponen yang dapat dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ya, yang paling kiri ini resistor, ada yang kotak kayak gini, ada nilainya berapa ohm, ada juga yang bentuknya kayak gini ya, ada warna-warnanya. Warna ini menunjukkan berapa ohmnya, besar hambatannya. Ya, ini warna. Jadi kita bisa tahu, oh yang ini tuh berapa ohm, kuning berapa ohm, ungu berapa, merah berapa, nanti dijumlahkan. Berarti hambatan ini berapa ohm. Gitu. Ya. Kemudian, nah kalau DC kan kemarin resistor semua. Nah, kalau AC ada resistor yang ini, kemudian ada kapasitor.
kapasitornya itu bentuknya ada yang silinder, ada yang keping sejajar begini. Ya ada juga kotak, tapi nanti bentuknya keping sejajar. Kalau kemarin di faktor daya, kapasitornya bentuknya apa yang dipakai waktu praktikum? Ingat nggak? Kan belum ujian praktikumnya. Kelas A, ingat nggak? Halo? Halo? Lupa, Bu. Lupa ya? Bentuknya silinder kan? Yang ada silindernya kan? Ya, bentuknya silinder. Lalu ada juga yang kayak gini, ya seperti resistor. Oke, kemudian ini kumparan atau disebut induktor. Jadi kalau resistor itu kan punya nilai resistor itu punya nilai resistan atau hambatan ya. Kemudian kapasitor itu punya nilai kapasitansi. Nanti hambatan dari kapasitor yang punya kapasitansi, hambatannya disebut reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif. Ya. Kemudian kumparan. Kumparan itu punya induktansi diri, punya L ya. Ini masing-masing bentuk yang berbeda punya induktansi diri. Nah, hambatan pada induktor disebutnya reaktansi induktif XL. Ini XC. Ya, karena ada 3 yang bisa dihubungkan, maka ketika kita bicara rangkaian seri RLC ataupun paralel RLC, ada faktor dayanya. Karena karakternya beda-beda ya, kita lihat. Oke, itu ya yang harus diketahui. Nah, ini tadi ya persamaan tegangannya Vmax sin omega. Nah, omeganya itu adalah ini ya, omeganya 2VF. Dari mana sih ada F? Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan waktu periode. Nah, ini kan ada gelombang sinus tak. Nah, sampai titik ini ya, sampai simpul yang ketiga. Nah, ini sepanjang sampai simpul yang ketiga ini disebut satu periode. Kebalikan satu periode adalah frekuensi gitu. Makanya omega bisa diganti dengan 2VF ya, atau boleh juga diganti dengan 2V per T. Nah, kita lihat di sini untuk tegangan ya, nanti analogi aja dengan arusnya analogi. Ada nilai 0, ada nilai maksimum, 0 maksimum. Maka kenapa ada 3 nilai? Nah, karena tadi nilainya berubah-ubah. Jadi ada tegangan rata-rata. Gitu ya. Nah, ini biar cepat aja Ibu nggak turunkan ya persamaannya. Nah, ini nilai-nilainya. Nilai maksimum, I maksimum, I efektif akar 2. Berarti analoginya V maksimum, V efektif akar 2. IR, I rata-rata. Rata-rata itu 2 kali maksimum dibagi V. Ya. Nah, dari sini nih. Ini kan dari 0 ya, dari 0 sampai sebentar, sorry. Ini dari sini ke sini itu 180 derajat. 180 derajat itu V. Ya. Kenapa dibagi V? Karena ini kan pada waktu posisi ini maksimumnya ada 2. Puncak ke puncak itu 2 kali maksimum. Sehingga rata-rata kita ambil dari 0 maksimum 0 lagi 2 kali V maksimum dibagi V ya, setengah gelombang ini. Ya pokoknya intinya nanti yang ditulis di contekan itu ya ini aja. Imak, I efektif akar 2, Vmak, V efektif akar 2, I rata-rata 2 kali I maksimum dibagi V, V rata-rata 2 V maksimum. Nah, V-nya di sini karena dia berdiri sendiri maka nilainya 3,14 ya. Itu yang harus dipahami, berdiri sendiri. Tapi kalau V yang ini di belakang sinus, berarti 180 derajat. Tolong perhatikan itu. Ya, kelas A sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, masih aman. Yang lain nggak ada ya. Oke.
Nah, sekarang satu-satu ya. Tadi kan ada resistor, kapasitor, induktor. Satu-satu. Kita masuk ke kalau sumber tegangan bolak-balik dihubungkan dengan resistor. Dengan R saja, ya ini dengan R. Maka kalau rangkaian terbelah arus, ya kan? Nah, di sini arusnya di sini terbaca di ampere meter. Nah, sehingga kalau resistor antara arus dan tegangan fasanya sama. Sama teh gimana, Bu? Waktu 0 sama-sama 0. Waktu nilainya maksimum sama-sama maksimum. Di sini 0 0 lagi ya. Jadi fasanya sama. Untuk sumber tegangan bolak-balik yang dihubungkan dengan resistor, maka berlaku rumus ini. Ini asalnya dari yang tadi di atas. V max sinus omega T. Kita ingat kemarin hukum Ohm. V itu adalah I kali R. Nah, kalau V max berarti I max kali R. Kan R-nya mah tetap. Ya, jadi rumusnya bisa menjadi V sumber atau VT I max R. Ya, ini tuh pengganti dari V max sin omega T. Gitu. Ya, makanya tadi I-max-nya juga sama ya. Nah, sehingga kalau sumber tegangan bolak-balik dihubungkan dengan R, arus dan tegangannya fasanya sama. Nah, gimana fasanya sama, Bu? Enggak, ini diuraikan. VT itu adalah I kali R. Ini I-max kali R sin omega T. Ruas kiri ada R, coret. Kanan ada R. Oh, berarti rumus I-nya sama dengan I max sin omega T karena R-nya sudah dicoret. Nah, ini arusnya kalau dihubungkan dengan resistor ya. Ini tegangannya. Jadi fasanya sama. Makanya tadi grafiknya kan sama ya, waktu di 0, 0 puncak-puncak. Nah, kemudian ketika resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka muncullah daya disipasi. Didisipasikan ya dalam resistor dapat ditulis I kuadrat kali R. Ingat ya kemarin rumus daya waktu kita bahas listrik statis DC. Padahal tadi I-nya apa? I max sin omega T. Karena kuadrat ya dikuadratkan kali R. Sekarang agar nilainya maksimum, maka sin kuadrat omega T-nya harus sama dengan 1. Ya, jadi iya, I rata-ratanya tidak lain adalah I kuadrat maksimum. Maka kita bisa katakan bahwa I efektif itu akar dari I rata-rata. I rata-rata dalam hal ini adalah I max dibagi akar 2. Jadi V-nya analogikan aja. V efektif, V max per akar 2. Harus juga per akar 2. Itu ya kelas A. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, lanjut aja ya. Lanjut aja. Berisik di sini juga. Baik. Nah, ini ada soal ya, mestinya mahasiswa paham lah ya, bisa dikerjakan sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih R yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ya. Masya Allah. Mahasiswa terganggu nggak dengan keramaian? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya? Apa, Bu? Sampai udah di belakang ibu nih padahal. Oke. Jadi nomor 1 diketahui apa? R ya. Nomor 1 diketahui R. Terus apa lagi? Halo? Sampai ibu cari. V. V ya. Berarti dari
pernyataan itu V maksimumnya nilainya berapa? 200. 200 volt ya, Vmax. Oke. Jadi diketahui, kemana ya tintanya? Ini tuh harus udah diganti nih. Pennya belum Ibu ganti penanya, sebentar. Ini nggak keluar soalnya. Harus cari dulu ya sebentar. Nggak keluar dia. Oh, sudah keluar. Dia harus ditekan. Oke, jadi nomor 1 dulu ya, diketahui. Nah, kelas A, tolong ingat-ingat, nanti pada waktu UAS, tulislah diketahui ya. Kalaupun nggak selesai kan ada nilainya. Jangan dikosongkan, jadi nanti nggak ada nilainya. Tapi kalau udah nulis diketahui gini, ada nilainya. Gitu. Langsung aja dari sini, berarti ini menunjukkan Vmax. Ya kan? Ini menunjukkan omega. Kok bisa? Karena tadi kita punya rumus Vmax sin omega T. Ya kan? Jadi yang menempati Vmax 200, yang menempati omega 200 juga. Ditanyakan kuat arus rata-rata. I rata-rata. Bener kalau nge-post kayak baru bagus. Apa? Ada. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oh, lagi bicara sendiri ya? Sudah? Boleh lanjut? Boleh, Bu. Baik. Ya, jadi I rata-rata, tadi apa rumusnya I rata-rata? I rata-rata adalah, sebentar, bukan ini harus ditekan nih. Udah habis nih. I rata-rata tadi rumusnya apa? Lihat ke atas. Ting. Nah, 2 kali I maksimum dibagi V ya. 2 kali I maksimum dibagi V. Jadi I rata-rata, ya Allah ini nggak keluar. I rata-rata harus kesini sebentar. Keluar ya. Oh, keluar di sini. Ini apa? Tintanya suka. I rata-rata rumusnya 2 kali I max dibagi akar 2. I max-nya kita nggak tahu, tapi Vmax tahu. Ya. Vmax itu sama dengan I max dikali R. Nah, berarti I max-nya berapa? Sini aja samping. I max-nya sama dengan Vmax dibagi R. Berapa? 200 dibagi R-nya berapa? 50. Jadi berapa I max-nya? 4. Nah, dari situ kita dapatkan I rata-rata ya. I rata-rata 2 kali 4 dibagi V. Dibagi akar 2. Dibagi V bukan bagi akar 2. Bagi V. Sebentar, kok Ibu nulis akar 2 ya? Nah, jadi dibagi 3,14. Nah, nanti berapa ampere gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham, oke. Karena nomor 2 paham nggak? 240 per 120. Berarti dayanya diketahui daya semula atau P1 aja deh. 240 watt. Berarti tegangannya 120 volt. Tegangan efektifnya 60 volt. Yang ditanyakan berapa hambatan, berapa Vmax, dan berapa I efektif. Ya, ya udah. Di sini ada P, ada V. Nah, kemarin waktu kita bahas DC, listrik DC, P
itu adalah V kuadrat per R. Maka R-nya sama dengan V kuadrat per P. Ya udah. V-nya 120 kuadrat per P-nya 240. Silakan dicari. Ini dalam ohm. Itu R. Kemudian Vmax ya. Vmax tadi hubungannya dengan harga efektif. V efektif akar 2. Ya udah V efektifnya 60. Jadi 60 akar 2 volt. Nah, lalu I efektif. Ya udah I efektif berarti V efektif dibagi R. Ya kan? V efektifnya berapa tadi? 60. Benarkah? Oh iya, harus efektif. Dibagi R-nya harusnya di atas berapa gitu ya, dapat nanti dari sini nih. Nah, ini masuk sini. Ya, silakan dibaca 1 menit. Pahami dulu. Kalau ada yang nggak ngerti, maka bertanya. Dah? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Cukup, Bu. Aman. Oke. Ya, sekarang induktor. Tadi resistor. Kalau induktor ya, ini ambil cepatnya aja. Kalau induktor, maka di sini tegangannya sih tetap V sama dengan, cepat aja ya, V max sin omega T. Tapi arusnya ini, ya kita lihat di sini. Berdasarkan hukum Henry itu LDI per DT. Ya, I-nya I max sin omega T. Turunan dari sin adalah cos terhadap T, maka omeganya sebagai konstanta keluar. Nah ini. Ini rumus I dikali omega L itu yang selanjutnya disebut sebagai Vmax. Vmax ya. Jadi Vmax adalah Imax kali omega L. Oh, berarti kesimpulan kita omega L ini sebagai hambatan pada kumparan atau reaktansi induktif. Maka omega L diganti dengan XL. Ya, sehingga untuk induktor rumusnya kalau tegangannya sih tetap Vmax sin omega T. Ya, lihat gambar Vmax sin omega T ini. Sedangkan arusnya Imax cos. Cos dengan sin itu selisih 90 derajat. Makanya kita lihat di sini tegangan pada waktu yang sama itu mendahului arus setelah 90 derajat. 90 derajat itu di sini. Ya, 90 derajat itu setengah V. Makanya si biru duluan baru menyusul si merah setelah 90 derajat. Oh, berarti antara tegangan dan arus, kalau sumber tegangan dihubungkan dengan induktor, ada beda massa sebesar 90 derajat. Karena ini sin, ini cos. Ya, berarti ada perbedaan fasa. Nah, itu persamaan arus ya untuk induktor kalau dihubungkan dengan sumber tegangan AC, yaitu Imax cos omega T. Kalau tegangannya tetap Vmax sin omega T. Mudah-mudahan aman.
Oke? Tidak ada yang mau ditanyakan? Biar cepat ya. Yang penting mah soalnya Bu. Gitu. Ini pada anteng, pada bobo bukan? Enggak. Kelas A? Enggak, Bu. Oh iya. Enggak, Ada Bu. ya, sedang perhatikan atuh Bu. Ada, Bu. Ada. Semangat dong. Minggu depan udah UAS ya. Nanti udah UAS cepat-cepat dikoreksi ya, biar ketahuan siapa yang harus diperbaiki. Atau kalau nggak perbaiki semua jadi nilai naik semua gitu. Kalau hasilnya lebih baik ya. Oke. Sok, ini apa yang diketahui? Harus terbiasa dengan diketahui, ditanyakan, jawab. Apa yang diketahui? VMAX, Bu. Hah? Bimak. Oh iya. Oke. Terus? Frekuensi. Sambil nyari tinta ya Ibu. Frekuensi, oke. Terus sambil nyari ini penanya nggak mau neken nih. Sebentar. Tadi lupa nggak disiapkan dulu ya. Karena ibunya baru nyampe jam berapa tadi? Bentar. Ibu tadi di kampus tadi sebetulnya. Pulang dari melayat ke kampus. Ntar dulu ini kok belum bisa ditekan ya. Kenapa ya? Maaf ya. Sedikit. Ini kenapa nih tidak mau keluar? Nah itu udah hampir habis nih bener. Tuh udah nggak ada lagi. Maaf sebentar. Oke. Yuk diketahui. Baru Ibu hapus deh. Apa tadi? Halo? Frekuensi ya. VMAX, Bu. Ini dulu ya. Induktansi diri. Milihenry. Dibuat ke Henry kali 10 pangkat min 3. Oke. VMAX. Baik. 60 volt. Lalu frekuensi 60 Hz. T-nya 2 mili detik berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ya detik. Kemudian frekuensi I maksimum 1,8 ampere. Jadi ketika I maksimum 1,8 ampere ini buat pertanyaan. Ditanyakan. Ketika I maksimum 1,8 ampere, berapakah frekuensinya? Dan yang pertanyaan pertama apa tadi? Arus pada T-nya 2 mili detik. Jawab. Nah, berarti yang pertama dulu ya. Kita masukkan dulu apanya? Omega L-nya. Untuk apa? Tadi kan dicari untuk I ketika T-nya 2 mili detik, rumusnya berarti I max, ya kan induktor tadi cos omega T. Tadi induktor lihat ke atas, nah itu yang paling bawah, I max cos omega T ya. Ya, kelas A? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Terus jadi I-nya udah capek banget kalian. I max cos omega T-nya 2 VF T. Tapi ini nggak tahu, Bu. Oke. I max berarti Vmax dibagi hambatan pada kumparan yang disebut reaktansi induktif. Yang besarnya adalah omega L. Nah, lihat ke atas. Tuh. Omega L itu menggantikan XL. Jadi boleh kita tulis XL sama dengan omega L. Omeganya apa? 2VF. Ya, ini pengganti omega kali L. Oh, jadi XL itu 2VFL. Ya, jadi dalam soal ini kita cari dulu apanya? Omega L ya, XL-nya ya. Vmax-nya tadi kan udah tahu ya, 60.
per 2 VFL. Masukkan. Jadi IMAX sama dengan 60 dibagi 2 kali 3,14. Frekuensinya barusan berapa? 60. L-nya 80 kali 10 pangkat min 3. Sok dihitung. Tolong. Ibu tunggu. Berapa? 1,99 Bu. 1,99. Itu Jadi, udah semuanya Bu, udah. oh, udah dibagi. Enggak, 60, udah 60 dibagi hasil itu. Sudah Bu. Sudah, bukan XL-nya aja ya. Bukan Bu. Oh, oke. Jadi sudah 1,99. Nah, ini kan tintanya kalau udah lepas itu udah nggak keluar nih. 1,99 atau 2 ya. Nah, 2 ampere I maksimum ini ketika frekuensinya berapa? 60 Hz. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu ini I-nya ya. I ketika T-nya 2 milidetik. IMAX-nya barusan 2 kosinus 2. Karena di belakang kosinus, maka V-nya bukan 3,14 tapi 180 derajat. Tapi dia berdiri di 14. Paham ya? Karena di belakang cos berarti 180. Oh, jangan nanti ini jadi 3,14. Ini belakang cos. Belakang cos, di belakang sin, di belakang tangan berarti menunjukkan sudut. Berarti V itu bukan 3,14 tapi 180 derajat ya. Halo? Kelas A, tolong Ya, Bu. perhatikan. Iya. Nah, 2 kali 10 min 3 itu 0,02 ya. Sok ininya jangan dulu dikalikan, tolong kalikan 2 kali 60 kali 0,02. Coba. Jadi berapa? Nanti baru kali 180. Coba 2 kali 60 kali 0,24 Bu. 0,24 kali 6 kali 180. Coba tolong. 43,2 Bu. Ya, oke. 43,2. Nah, lagi cos 43,2 Neng. Dua 0,7289 Bu. 0,73. Hah? 0,73 728. lah ya. 729. 2973 ya. Kalikan 2. Nah, ini arusnya. Pada waktu T-nya 0,002 detik. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau I maksimum 1,8, frekuensinya berapa? Coba, sekarang frekuensi dengan arus maksimum berbanding lurus atau berbanding terbalik? Coba, berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan frekuensi? Halo? Terbalik Bu. Terbalik ya. Dari mana sih bilang terbalik?
Yang I sama dengan I max. Nah, iya ya, yang Imax, Vmax per XL ya. XL-nya omega L-nya 2VFL. Jadi kesimpulannya Imax berbanding terbalik dengan frekuensinya. Sehingga ke atas ya. Sehingga I maksimum pada saat frekuensi 60 berbanding I maksimum yang kedua yang ditanya frekuensinya adalah frekuensi pertama dibanding frekuensi kedua. IMAX yang pertama tadi kan udah dicari tuh. 2 ya, 1,99. Banding yang sekarang mau ditanya frekuensinya 1,8. Tadi pada waktu dapat 1,99 kan untuk frekuensi 60. Nah, berarti berapa F2? Maka kita bisa cari, oh kalau gitu F2-nya itu 1,8 kali 60 gitu ya. Dibagi kan kali silang ya. Dibagi 2. Nah, maka F2-nya kita cari dalam Hertz. Gitu. Oke? Sudah? Boleh lanjut atau masih mau dilihat? Ini nanti perlu dibagikan ya? Nggak usah? Boleh, Bu. Nah, ya, boleh ya. Kita lanjut aja deh ya. Udah mau jam 5 ya. Ya. Oke. Halo. Ya, lanjut. Sekarang dengan kapasitor. Coba, mangga dibaca dulu. Bu, kenapa muncul tiba-tiba Q integral IDT? Kan muatan itu arus dikali waktu. Gitu. Ya, karena kita nggak bicara tentang listrik statis ya kalau di teknik kimia itu. Langsung menggunakan arus bolak-balik. Tapi intinya Anda harus tahu bahwa tegangan untuk pada kapasitor itu bisa ditulis sin omega T min 90. Kenapa? Karena sifat kapasitor itu. Sifat kapasitor. Jadi duluan arus baru tegangan menyusul. Ya, seperti itu. Jadi persamaan untuk tegangannya coba lihat di gambar itu. Vmax sin omega T min 90. Sementara untuk persamaan arus listriknya berarti apa? Imax sin omega T. Untuk arus listriknya. Gitu. Ya, terus XC-nya sama dengan apa? Nah, lihat di sini. Di ini. Imax dibagi omega C kan aturan V itu kan I kali hambatan. Hambatannya dalam hal ini XC. Tapi kenapa di bawah? Oh, karena apa? Karena XC-nya itu 1 per omega C. Maka kita bisa katakan reaktansi kapasitif itu 1/, omega C. Kalau tadi kan XL sama dengan omega L, ya. Nah, jadi di sini XC sama dengan 1/2 VC. Nah, itu. Nah, sifat-sifat inilah yang menyebabkan nanti dalam mencari hambatan pengganti untuk RLC seri maupun paralel beda-beda posisinya. Ya, karena tadi karakteristiknya beda-beda. Paham nggak? Halo? Asta? Halo, Bu. Iya, gimana? Udah paham? Jadi gimana nih persamaannya di sini? Jadi untuk tegangannya sebetulnya sih maunya tetap gini. Vma sin omega T. Nah, arusnya duluan arus kan? Kalau duluan arus Ima sin omega T plus 90 derajat gitu. Jadi beda fasa 90 derajat. Nah, gini. Ya. Jadi kalau mau sama-sama tegangannya tetap. Tapi boleh ditulis seperti ini. V-nya Vmax sin
90 min omega T, nanti arusnya IMAX sin omega T. Boleh kayak gini juga. Ya, boleh yang atas, boleh yang bawah. Ini persamaannya. Makanya nanti kalau kita, ini lanjut dulu ya. Kita bicara tentang rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu bisa di seri, bisa di paralel, bisa kombinasi. Kebagian TKPB itu yang paralel ya. Nanti prinsip paralel itu gimana? Itu pahami betul. Jadi bukan yang seri. Ya, yang seri mah buat kelas TKPB terlalu mudah ya. Oke. Seri, paralel, campur. Yang paling kiri seri, yang tengah paralel, yang kanan campur kan, karena R dan L-nya diserikan, kemudian baru diparalelkan dengan C. Yang penting kita tahu sifatnya dulu dah ya, kalau untuk seri gimana, paralel gimana, supaya dalam penyelesaiannya lebih mudah. Gitu. Paham sampai di sini? Halo? Halo? Siap, Bu. Iya. Ya, Bu. Pada di mana? Ini masih pada di kampus atau gimana? Di kos. Oh, udah di rumah masing-masing. Ya, oke. Gitu ya. Baik, sekarang yang seri dulu. Jadi kalau RLC diserikan, maka tegangannya itu dijumlahkan VR, VL, lihat gambar. Terus posisinya kalau digambarkan dalam bentuk fasor, vektor, ini R-nya ada di sumbu X. Kenapa? Karena tadi tegangan dan arus itu fasanya sama. Kemudian XL di sumbu Y. Kenapa? Karena tegangan duluan daripada arus. Ya. Maka XL-nya positif ke atas, arahnya yang hijau. Kemudian kalau XC, karena tegangannya tertinggal 90 derajat dari arus, maka XC-nya ke bawah. Kalau digabungkan, karena XL dan XC sama-sama dalam sumbu Y, maka XL min XC. Sehingga dalam menjumlahkan, kalau kemarin waktu DC itu kan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ini sifat R, XL, dan XC kan beda. Maka menjumlahkannya dengan cara vektor seperti ini. Sebab XL dan XC ada di sumbu Y. Maka total dari RLC seri disebutnya impedansi. Rumusnya akar R kuadrat XL min XC kuadrat. Sehingga akan terjadi kondisi-kondisi beberapa keadaan. Yang pertama ini nilai XL lebih kecil dari XC. XL lebih besar dari XC. Gitu. Ini kondisinya maka dibaca, atau pada suatu saat akan sama. Ketika sama, maka impedansinya akan sama dengan R. Jadi yang berfungsi itu resistor aja. Nah, pada saat itu disebutnya terjadi resonansi. Karena RLC seri, maka resonansi seri. Jadi waktu XL-nya sama dengan XC. Karena XL sama dengan XC, maka kita bisa mencari berapa atau bagaimana rumus resonansi, frekuensi resonansi ketika XL sama dengan XC. Jadi nanti kalau ada buku yang menuliskan pakai R nggak apa-apa, yang menuliskan pakai 0 nggak apa-apa. Tapi intinya itu dua-duanya frekuensi resonansi. Gitu ya. Jadi pada saat ini Z-nya sama dengan R. Nah, artinya gimana? Ketika frekuensi resonansi itu akan terjadi ketika hambatannya besar, maka arus pada frekuensi resonansi kecil. Kalau hambatannya kecil, arus pada saat frekuensi resonansi akan membesar karena arus dan tegangan dengan hambatan itu berbanding terbalik. Gitu. Ya. Lalu bagaimana tegangannya? Ya tegangannya menjumlahkannya juga gitu. VR kuadrat, VL min VC dikuadratkan. Ya, sehingga kalau mau mencari arus dalam rangkaian, ya lihat gambar yang kanan. I sama dengan V total dibagi impedansi. Ya, yang kanan. I sama dengan V per Z. Z-nya adalah impedansi, yang rumusnya akar R kuadrat tambah XL min XC. Lalu, tadi ya sesuai dengan sifat dari RL dan C, bahwa secara umum daya pada RLC seri itu adalah V efektif kali I efektif cos V. Cos V-nya adalah faktor daya, Anda sudah praktikum. Faktor dayanya sendiri adalah R per Z. Ya, R per Z. Gitu. Ya, itu faktor daya. Kenapa ada faktor daya? Tadi, karena nggak R semuanya.
waktu kita bicara DC kan ya udah P itu V kali I aja. Kalau ini ada cos V gara-gara ada XL, ada XC, ya maka ada Z. Maka faktor dayanya adalah R per Z. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa terjadi faktor daya tadi? Gara-gara ada XL, XC, ada R, ada Z ya. Nah, di sini pada rangkaian RLC seri itu terjadi daya aktif. Daya aktif itu berarti daya yang ada pada R, makanya tadi daya yang terdisipasi itu hanya pada R. Itu lihat gambar segitiganya ada di sumbu X yang datar. Itu daya aktifnya. Ya, daya aktifnya. Sedangkan yang disebabkan oleh XL dan XC itu namanya daya reaktif. Terus totalnya itu yang disebut daya semu. Ya, dengan Pitagoras ya, sisi miring kuadrat adalah sisi alas kuadrat ditambah tegak kuadrat. Gitu. Jadi sekali lagi kalau pada AC itu ada faktor daya gara-gara ada XL, ada XC. Maka muncul daya reaktif gitu. Jadi dayanya tuh nggak total, nggak semua. Jadi daya aktifnya ada di R aja, ya oleh R aja. Maka dikatakan daya disipasi itu adanya di resistor. Kalau di kumparan dan induktor nggak ada. Oke, ini soal maka nanti dikerjakan. Lalu yang paralel. Intinya ginilah, mahasiswa karena kita UAS besok untuk kelas TKPB itu yang paralel. Ya kalau yang D3 yang seri. Jadi modal kita itu hukum Ohm. Intinya kalau paralel, tegangan pada R besarnya sama dengan tegangan pada L. Karena paralel kan. Tegangan pada C kayak R aja kemarin. Sama dengan tegangan sumber. Terus arusnya terbagi kan ini. Bukan IS itu IR tambah IL tambah IC, tapi membaginya seperti kita menguraikan sebuah vektor. Gitu. Ya, nanti kita lihat di bawah. Jadi yang penting kita tahu bahwa IR itu berarti V IS ya, sumber VS. Nah, kita lihat nanti ya. Oke. Nah, ini IS kuadrat IR kuadrat tambah IL min IC kuadrat. Ya, jadi IS-nya kalau tadi kan yang dijumlahkan hambatannya ya di seri ya, impedansi. Kenapa? Karena hambatannya kan berderet. Oh, ini kan hambatannya bercabang. Maka yang dijumlahkan adalah arusnya. IR kuadrat tambah IL min IC baru dikuadrat. Dengan catatan IR-nya itu V per R. IL-nya V per SL. IC-nya V per XC. Totalnya berarti V per Z. Nah, untuk mendapatkan Z-nya bukan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Tapi ini. Nah, itu mendapatkan Z-nya. Kebalikan semuanya. Paham ya? Jadi kalau Anda mau lihat segitiga dayanya, yang biru, segitiga yang biru itu untuk RLC seri, yang hijau untuk RLC paralel. Jadi kebalikan dari resistor itu yang namanya konduktansi. Kebalikan dari XL dan XC itu yang namanya suseptansi, B ya, B. Kalau kebalikan dari RG, kebalikan dari impedansi itu adalah admintansi. Mangga itu rumusnya, tolong ini ditulis ya di kumpulan rumus karena Anda dapatnya yang RLC paralel. Ya, perhatikan dulu 1 menit.
Ada Bu. Ada Bu. Ya. Ada Bu. Ada yang memperhatikan nih? Enggak, Bu. Tugas udah masuk semua kan? Ready. Ya, Sudah di submit Bu. ya, oke. Nah, itu ya. Nah, itu contoh soalnya mangga dicoba. Ini perbedaan seri dan paralel. Nah, ini kisi-kisinya. Nah, untuk TKPB, fluida dinamisnya itu udah fluida nyata ya. Bilangan Reynolds, kemarin ingat nggak? Bilangan Reynolds, terus apa tuh? Energi yang hilang, ya. Nanti ada tekanan yang hilang. Ya, kemudian itu ya yang dituliskan rumusnya untuk fluida nyata. Kemudian untuk termofisikanya, ini ya, perpindahan panasnya itu apa? Perpindahan panas konduksi. Dengan cara konduksi. Termodinamikanya di sini, nanti dulu ya, kita cek dulu soalnya. Jadi hukum satu termodinamika, tapi jangan lupa ada beberapa peristiwa. Sebentar, Ibu cek dulu ya, sebentar. Harus buka dulu. Tar TKPB. Oh, ini. Sebentar kok ini bukanya lama banget. Nah, jadi ininya apa namanya? Termodinamikanya hukum satu termodinamika ya. Terus lihat-lihat aja entropinya. Entropi. Kemudian untuk listrik DC-nya hukum Joule ya. W berubah menjadi Q. Nah, kemudian tadi untuk RLC-nya paralel, tegangannya sama ya. Paralel itu tegangannya sama. Yang tadi rumusnya ya, IR VR per R. IL VL per XL, yang gitu ya. Oke. Kemudian, sebentar. Ya, ininya fluida dinamisnya tadi ya. Rumus energi yang hilang. Kemarin ada rumus Darcy-Weisbach ya? Ada ya? Coba dilihat ininya. Kalau nggak ada WA aja deh. Ya, nanti Ibu kirim lagi. Yang menggambarkan energi yang hilang. HF ya, pakai rumusnya. Terus kalau ada energi yang hilang pasti ada perubahan tekanan dong. Ya, jadi ada kehilangan tekanan juga itu gara-gara kehilangan tekanan. Itu untuk fluidanya ya, untuk fluida dinamisnya, perpindahan panasnya tadi konduksi ya, perpindahan panas dengan cara konduksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Halo? Nggak ada Bu. Nggak ada, udah mantep ya. Selamat belajar, semoga ujian lancar, jaga kesehatan, usahakan tidak ikut ujian susulan, soalnya ujian susulan itu suka terselip-selip, jadi usahakan untuk semua sehat, ikut semua ujian utama ya, nggak pakai susulan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Nah, sekaligus juga karena ini pertemuan ke-14, Ibu mohon maaf kalau selama mengajar tidak kurang berkenan untuk kalian kelas A. Ya mohon dimaafkan ya, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat ke depan bisa membawa keberkahan lah ya, supaya pada dasarnya materi-materi ini tuh dasar untuk mata kuliah prodi, juga nanti kadang-kadang ada yang dasar-dasar ketika kita terjun ke industri ya. Mudah-mudahan kalian sukses terus maju. Terserah Anda tahun kedua masih di sini atau udah pindah kemana, terserah, itu adalah hak Anda semua, tapi tolong usahakan
Yang penting attitude ya, attitude. Jadi tidak harus nilai harus bagus, oke, tapi attitude itu penting karena terutama dalam penilaian kerja itu yang dibaca adalah lebih ke attitude-nya gitu ya. Begitu mungkin kelas A. Terima kasih. Ibu pamit. Selamat ujian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.